pagi adik-adik. Iya, apa kabarnya semua? Ya, kayak kakak harap adik-adik semua berada dalam keadaan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan adik-adik kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik sudah pada mandi semuanya kan? Ya, sudah siap untuk ibadah? Ya, kalau begitu, kalau sudah siap, sebelum kita masuk ibadah, kakak mau tanya dulu. Waktu hari Sabtu kemarin kita orang Kristen atau umat Kristiani merayakan hari apa? Ya, ada yang tahu? Iya, hari Natal. Ya, hari Natal itu berarti kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Ya, adik-adik, untuk itu kakak Tanti mengajak adik-adik untuk semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, selamat datang. Adik-adik, kita akan satu dalam doa, semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru yang Kau masih karuniakan buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau masih anugerahkan buat kami sampai dengan saat ini. Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mau hadir di tengah rumah kami masing-masing. Berkuasalah atas ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan buat setiap salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, silakan duduk adik-adik. Iya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Jadi, adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya. Semuanya duduknya yang manis ya. Namun sebelumnya itu, mari kita menyanyi Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek. Teruslah
berbuah, berbuah, berbuah. Ya, silakan Kakak Yuli. Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin hari ini semuanya adik-adik masih dalam keadaan bersuka cita karena kita baru saja merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Tapi sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa oleh karena segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih pada saat ini Tuhan, kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kami mohon Engkau memberkati kami sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini, Engkau berkati sehingga apa yang akan hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama terambil dari Kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu... Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, apakah adik-adik suka melihat atau memperhatikan bintang-bintang di waktu malam? Nah, sekelompok orang Majus di timur, mereka adalah ahli perbintangan, sangat suka memperhatikan bintang-bintang yang ada di langit. Nah, pada suatu malam, mereka dikejutkan oleh adanya bintang yang sangat terang. Nah, melalui kitab-kitab yang mereka baca, munculnya bintang terang adalah pertanda bahwa lahirnya raja baru. Orang-orang ini sepakat untuk pergi mencari, menyembah, dan memberi persembahan bagi raja yang baru lahir itu. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, dengan mengikuti bintang itu, orang Majus berjalan hingga ke Yerusalem. Mereka lalu menghadap Raja Herodes yang menjadi Raja Yehuda pada saat itu, ya. Nah, orang-orang Majus itu bertanya kepada Raja Herodes, bagaimana cara untuk menemukan raja yang baru dilahirkan itu supaya mereka dapat menyembah raja tersebut. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Raja Herodes sangat terkejut. Ia lalu memanggil imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ya, kepada mereka. Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, adik-adik, ahli-ahli Taurat tahu bahwa suatu hari nanti seorang juru selamat akan dilahirkan di Bethlehem, ya. Nabi-nabi terdahulu telah menubuatkan hal ini beratus-ratus tahun yang lalu, ya, sebelum raja itu lahir. Ya, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, jadi adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini sudah dinubuatkan oleh para nabi beratus-ratus tahun lalu sebelum Tuhan Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini, ya. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan penjelasan para ahli Taurat ini, Herodes memanggil orang-orang Majus dari timur itu dan berkata, "Carilah bayi itu di Bethlehem. Kalau sudah menemukannya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku bisa datang dan menyembahnya juga." Nah, adik-adik, tahu tidak, sebenarnya Herodes punya niat ingin mencelakakan bayi Yesus. Herodes tidak senang ada orang lain selain dirinya. Maka orang-orang Majus itu pun pergi meninggalkan istana Herodes di Yerusalem. Ya, mereka kembali melihat bintang terang yang ada di langit dan berjalan mengikuti bintang itu. Nah, adik-adik, bintang itu bergerak menuju kota Bethlehem. Nah, orang-orang Majus itu terus mengikuti bintang itu hingga berhenti di suatu tempat di mana anak itu berada. Nah, adik-adik, ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka menemukan Maria dan Yusuf bersama dengan Yesus yang masih sangat kecil. Hati mereka bersuka cita karena mereka telah menemukan raja yang baru itu. Lalu mereka menyembah Yesus dan membuka kotak persembahan mereka. Nah, apa saja yang mereka bawa? Mereka mengeluarkan emas, kemenyan, dan mur. Dan semuanya itu
dipersembahkannya sebagai persembahan kepada Yesus, ya. Nah, adik-adik, orang-orang Majus itu sangat bersuka cita. Mereka berhasil untuk bertemu dan menyembah raja yang baru dilahirkan itu. Nah, adik-adik, orang Majus itu sangat bersuka cita. Mereka berhasil untuk bertemu dan menyembah Tuhan Yesus, ya, raja yang baru dilahirkan itu. Nah, kini mereka hendak bersiap-siap untuk pulang ke negeri mereka. Mereka hendak menyampaikan semua yang mereka lihat kepada Raja Herodes tentang bayi yang baru lahir itu. Nah, para Majus tidak tahu niat sebenarnya daripada Raja Herodes. Nah, maka malaikat Tuhan hadir dalam mimpi mereka, ya. Allah memperingatkan mereka agar tidak kembali kepada Raja Herodes, ya. Di mana Yesus berada, ya, pada saat itu. Nah, akhirnya adik-adik mereka pulang ke negeri mereka dengan jalan yang lain, ya. Mereka tidak melewati lagi Yerusalem untuk bertemu dengan Herodes. Mereka pulang dengan hati yang penuh sukacita. Mereka akan menceritakan pengalaman mereka bertemu dengan raja yang baru lahir itu kepada kerabat dan teman-teman mereka. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, bila adik-adik bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan, maka sukacita itu dapat adik-adik tunjukkan dengan melalui persembahan yang adik-adik berikan. Nah, persembahan itu dapat berupa uang, dapat juga berupa persembahan diri untuk memuji Tuhan. Nah, persembahan itu contohnya begini, kita memberikan hidup kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Kita hidup dengan cinta damai, dengan saling mengasihi seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, ya. Jadi adik-adik dengan melakukan firman Tuhan setiap hari itu juga merupakan persembahan terbaik bagi kita untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini, mari kita belajar juga untuk memberikan persembahan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan Yesus, ya. Seperti orang Majus tadi yang memberikan persembahan yang terbaik yang mereka miliki untuk Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya damai dan sukacita Natal akan senantiasa hadir dalam hati kita, sehingga kita bisa memberikan rasa damai yang ada di diri kita itu kepada orang-orang di sekeliling kita, ya. Ya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Yuli, ya. Jadi tadi ceritanya tentang orang Majus membawa persembahan untuk melihat Tuhan Yesus, ya. Persembahannya apa adik-adik? Kemenyan, emas, dan mur, ya. Adik-adik, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan, ya. Untuk yang kelas balita, ayat hafalannya terambil dari kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama bagian B. Kakak bacakan, ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya. Bunyinya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, untuk yang adik-adik kelas kecil, terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23a. Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23a berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ya, kakak ulang, ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Ya, adik-adik, jadi kalau adik-adik sudah hafal, adik-adik kirimkan videonya ke grup sekolah minggu ya. Ya, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hai Mari Berhimpun. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa buat teman-teman kita. Kalau mungkin ada yang sakit, kita juga mau bersyukur buat kita semua yang sudah boleh terima rapor, yang sudah bersekolah. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati kita dan pendidikan kita. Terus kita berdoa juga buat bangsa dan negara kita, dan buat dokter dan para medis, serta gembala sidang, ibu pendeta kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, karena itulah Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kelahiran-Mu di dunia ini, yang sudah boleh memberikan kami sukacita, yang memberikan kami damai, karena Tuhan sudah memberikan kami keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kemurahan dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang pada saat ini, walaupun saat ini Tuhan kami belum bertemu untuk beribadah bersama-sama, tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Dan kami mau berdoa Tuhan, kalau ada teman kami yang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan. Kalau ada teman kami yang berulang tahun, biarlah Tuhan senantiasa melengkapi sukacita mereka. Bapa dalam surga, kami juga mau bersyukur
bahwa kami yang sudah bersekolah sudah boleh menerima rapor. Kiranya Tuhan hasil yang kami dapatkan itu semuanya boleh memuaskan dan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa juga memberikan kami kepintaran, kecerdasan, dan kemauan untuk sekolah dan belajar, sehingga apa yang menjadi harapan kami, harapan orang tua kami, itu boleh kami capai seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh, kiranya juga Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga hamba-Mu boleh sehat dan kuat dalam menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, menjaga mereka dalam mereka bekerja, dalam mereka mencari nafkah. Kiranya Tuhan menjaga dan menjauhkan dari mara bahaya serta sakit penyakit. Dan Tuhan juga berikan hikmat sehingga dapat mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami di mana kami berada. Tuhan memberkatinya, menjaganya sehingga kami senantiasa hidup damai dan saling memahami sehingga negara kami ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Presiden beserta jajarannya dan pemimpin-pemimpin kami dimanapun mereka berada. Berikan mereka hikmat Tuhan sehingga memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa buat para medis, dokter Tuhan yang senantiasa merawat orang sakit. Kiranya Tuhan juga memeliharakan kehidupan mereka, menjaga mereka dari sakit penyakit, sehingga mereka tetap sehat dan kuat dalam merawat orang-orang sakit. Terutama Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam keadaan sakit oleh karena pandemi corona ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga dan menyembuhkan mereka sehingga mereka semua boleh sembuh dan beraktivitas kembali. Dan kami berdoa Tuhan buat daerah di mana tempat tinggal kami, bahkan bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau menghalau virus corona ini yang telah menyebabkan Tuhan kami belum boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan pandemi ini dapat berlalu dan kami semua dapat kembali lagi beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Mari Engkau berkati Tuhan sehingga dapat dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajar kami juga untuk memakai berkat-berkat Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Lalu Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, kakak mengundang adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita menyanyi dengan pujian Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Dengan gayanya ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi
melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari permulaan sampai selesainya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus dan pemeliharaan Roh yang Kudus akan menyertai kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Selamat Hari Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.